Oke, cek. Ya, halo semuanya. Di video ini gue mau ngebahas materi analisis kesesuaian bacaan. Dimana biasanya materi ini muncul gitu dalam beberapa pertanyaan. Yang pertama nih, manakah pernyataan yang sesuai? Manakah pernyataan yang tidak sesuai? Kemudian, manakah pernyataan yang pasti benar? Dan kemudian, manakah pernyataan yang pasti salah gitu. Nah, jadi itu 4 pertanyaan yang biasanya muncul terkait dengan analisis kesesuaian pada bacaan gitu. Jadi kita melihat informasi mana yang punya informasi mana gitu yang sesuai atau yang pasti benar dengan informasi dengan opsi pada bacaan. Nah, ya jadi memang materinya sederhana tapi dalam menganalisis soal ini gue di sini mau ngasih beberapa pendekatan nantinya untuk kalian tuh lebih paham terhadap opsi yang paling sesuai gitu dengan bacaan. Yang pertama nih, terkait dengan analisis kesesuaian bacaan, ya kita analisis informasi penting pada bacaan. Gitu, dimana kita harus mengidentifikasi argumen utama dan juga bukti pendukung yang ada di bacaan. Kenapa begitu? Ya karena biasanya jawaban yang sesuai ataupun jawaban yang tidak sesuai ya nantinya. Itu akan mengarahkan kita ke informasi-informasi yang penting gitu. Sebelumnya kita udah bahas struktur argumen di mana ya biasanya bagian-bagian awal itu merupakan backstory gitu atau latar belakang sebelum masuk ke informasi yang pentingnya gitu. Nah, yang kedua nih, kita mengidentifikasi mana yang merupakan klaim yang kuat, mana yang merupakan klaim kuat dan mana yang merupakan klaim yang lemah gitu. Terutama kita mencari informasi dengan klaim yang setara gitu dengan bacaan. Karena nanti kalau klaimnya nggak sesuai, dia akan jatuhnya masuk ke opsi atau pilihan yang tidak sesuai atau yang pasti salah gitu biasanya. Nah, di sini gue ada contoh. Sebagian besar orang yang rutin jalan pagi memiliki kesehatan tubuh yang lebih terjaga. Nah, di sini ada klaim bahwa sebagian besar nih, gitu, orang yang rutin jalan pagi. Nah, ini akan memiliki klaim terlalu kuat ketika opsinya ya menggantinya dengan klaim seperti semua gitu. Seluruh, setiap, dan juga pasti. Misalkan gimana nih? Semua orang yang rutin jalan pagi memiliki kesehatan tubuh yang lebih terjaga. Nah, itu kan berlebihan kan? Terlalu kuat. Begitupun juga dengan seluruh orang yang rutin jalan pagi, setiap orang jalan pagi gitu. Atau seseorang yang jalan pagi pasti kesehatan tubuhnya lebih terjaga. Nah, kata pasti itu juga jatuhnya berlebihan. Karena di sini di bacaan klaimnya kan sebagian besar gitu. Berarti ya ada sebagian yang lain yang dia memiliki kesehatan tubuh yang tidak terlalu terjaga kan atau kurang terjaga. Gitu. Jadi klaim sebagian besar. Nah, bisa juga klaimnya terlalu lemah gitu. Misalkan kita ganti dengan ya hanya sedikit gitu. Hanya sedikit orang yang rutin jalan pagi memiliki kesehatan tubuh yang lebih terjaga. Nah, itu kan terlalu lemah gitu. Hanya sedikit dan sebagian besar itu kan berbeda. Kemudian sebagian kecil, nah itu juga terlalu lemah gitu. Sebagian besar itu kan cenderung banyak dan juga ya bisa juga tidak ada. Misalkan orang yang rutin jalan pagi tidak ada yang memiliki kesehatan tubuh yang lebih terjaga. Nah, itu kan terlalu lemah gitu. Ya, jadi ketika klaim itu terlalu kuat atau klaimnya nanti terlalu lemah, gitu, itu biasanya akan mengarahkan kita ke opsi pilihan yang cenderung tidak sesuai atau tidak benar. Gitu. Kecuali kalau memang di opsinya nanti pertanyaannya manakah berdasarkan bacaan di atas yang tidak sesuai, manakah pernyataan berdasarkan pernyataan di atas yang tidak benar atau pasti salah, maka kita harus mencari ya klaimnya yang berlawanan. Nah, klaim yang setara tuh gimana sih Bang? Ya, kita bisa pakai eh, yang secara populasi itu cenderung punya makna yang sama gitu. Misalkan kita ganti banyak gitu.
Banyak orang yang rutin jalan pagi memiliki kesehatan tubuh yang lebih terjaga. Nah, itu kan cenderung setara dengan sebagian besar. Apalagi misalnya, orang yang rutin jalan pagi cenderung memiliki kesehatan tubuh yang lebih terjaga. Nah, kalimat cenderung itu juga punya makna yang cukup setara. Apalagi nih, misalkan mayoritas. Mayoritas orang yang jalan pagi memiliki kesehatan tubuh yang lebih terjaga. Nah, itu contoh klaim yang setara gitu. Jadi punya makna yang mirip atau paling enggak mendekati gitu. Kira-kira ada lagi gak menurut kalian yang punya klaim setara? Nah, yang ketiga nih, pendekatan yang bisa kita lakukan, kita bisa memperhatikan hubungan sebab akibat yang ada di bacaan gitu. Jadi ketika di bacaan itu ada hubungan implikasi jika P maka Q gitu. Itu kan tidak sama kondisinya dengan opsi pilihan yang jika Q maka P, karena itu kan tidak valid gitu. Dimana jadi ya jika P maka Q itu tidak sama dengan jika Q maka P. Atau kalau misalkan kalian biasa menggunakan jika A maka B, itu juga tidak sama dengan jika B maka A. Misalkan nih ada contoh, rutin mengonsumsi nanas menjadikan kulit Adi lebih sehat. Di sini kan kita bisa lihat bahwa rutin mengkonsumsi nanas adalah sebabnya, kulit Adi lebih sehat dia adalah akibatnya. Dimana ini nggak sama dengan pernyataan bahwa kulit yang sehat menjadikan Adi rutin mengonsumsi nanas. Nah, ini kan memiliki hubungan sebab akibat yang terbalik gitu. Di artinya dia tidak memiliki arti atau makna yang setara gitu. Jadi nggak sesuai jatuhnya nanti atau tidak benar gitu. Nah, yang terakhir nih terkait pendekatan ya mau nggak mau kita dalam soal analisis kesesuaian bacaan kita harus uji pilihannya satu persatu gitu. Jadi jangan sampai kalian melihat opsi A, opsi B sampai E itu kalian hiraukan gitu. Jadi harus pastikan lagi apakah relevan dengan informasi gitu. Yang kedua, apakah klaimnya sudah sesuai? Nah, yang terakhir ya, kalian juga harus lihat hubungan sebab akibatnya. Apakah dia setara atau enggak dengan pernyataan awalnya.